Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman. Amin. Sadaqallah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan surat Al-Mutaffifin ya. Kemarin sampai berapa? Ayat 26 kemarin ya. Saya sebelumnya dibaca dulu. Ibu apa ibu nih yang baca nih? Bapak Sirin. Ya. Apa ini Pak Haji Suruni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tusla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Tadi lu ya. Dia belum bisa minum tasnim yang murni ya. Hanya untuk orang yang al-muqarrabun ya. Nah, kalau orang yang al-abror ya itu minumnya buat campuran aja tasnimnya ya. Buat biar enak gitu homernya. Jadi kalau yang buat minum campuran itu untuk orang yang al-abror, orang yang ashabul yamin, golongan kanan ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud al-muqarrabun? Apa sih yang disebut ashabul yamin atau al-abror ya? Nah, ini ada nih di surat Fatir ayat 32 ya.
Udah ketemu belum surat Fatir ayat 32? Summa aurasnal kitabal ladzina astofaina, ya. Kemudian kami wariskan kitab pada orang-orang yang kami pilih min ibadina, dari hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi, ya. Maka mereka termasuk orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, maminhum muktasid, ya, mereka termasuk orang-orang yang tengah-tengah. Tadi muktasid yaitu al-abror atau ashabul yamin. Wa minhum sabiqun bil khair, ya, dan mereka termasuk orang yang sabiqul bil khair atau al-muqarrabun atau as-sabiqun. Bi idnillah, dengan izin Allah, zalika huwal fadlul kabir, ya, demikianlah dia orang yang dikaruniai yang besar, ya. Ya, jadi al-muqarrabun ini, ya, itu orang-orang yang istimewa, orang-orang yang benar-benar pilihan lah, ya, pokoknya istimewa. Minumnya aja khusus tasnim yang murni. Deh, minum yang campuran boleh juga, yang murni juga boleh gitu, ya. Nah, tasnim ini biarpun posisinya tinggi, ya, itu kita mudah minumnya, ya. Jadi menurut sahabat itu tasnim itu nanti sungai-sungai itu bisa lewat di kamar kita. Bisa ngebayangin nggak tuh sungai lewat kamar kita? Ya. Jadi kalau kita ngebayangin surga, ya, jangan kita ngebayangin seperti di dunia. Nggak bisa dianalogikan tuh surga dengan dunia, ya. Karena apa? Surga itu nggak bisa kita lihat dengan mata, nggak bisa dengar dengan telinga, nggak bisa dirasakan dengan hati. Kita belum tahu seperti apa, ya. Jadi nggak bisa dianalogikan seperti apa gitu, ya. Nah itu nanti kata apa sahabat itu, siapa namanya itu, ya, Ka'bal Barokah kalau nggak salah namanya. Nah itu dia lewat kamar kita, terus kita kalau mau minum tinggal tadain aja gelas, ntar dia ngucur sendiri gitu. Ntar begitu dia udah penuh berhenti sendiri, kita udah nggak usah matiin tuh ada keran gitu, nggak usah, dia mati sendiri. Nah itu di surga seperti itu, ketika mau minum dia ngucur sendiri, begitu udah penuh dia berhenti sendiri. Nah itu tasnim itu nanti lewat kamar kita itu, ya, lewat kamar di kamar kita, saya yakin banget, ya. Nah itu di situ nanti kita tinggal minum. Jadi biarpun di posisinya tinggi, tapi kita mudah mendapatkannya, ya. Nah itu tasnim. Tadi kembali lagi kita ke orang yang meminumnya, ya. Orang yang meminumnya adalah orang yang al-muqarrabun, ya, orang yang istimewa. Apa sih keistimewaannya? Jadi al-muqarrabun ini adalah orang yang dia melakukan atau menjalankan yang wajib plus sunnah, ya, itu orang al-muqarrabun. Jadi dia menjalankan yang wajib plus sunnah dan meninggalkan yang haram plus makruh, ya. Menjalankan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh, ya. Nah itu udah 4 tuh kan, ada 5 ya hukumnya. Ada wajib, sunnah, haram, makruh, satu lagi mubah. Nah buat orang yang al-muqarrabun, ya, itu mubah juga dijadikan sebagai ladang pahala, ya. Misalkan nih makan itu kan mubah, ya, tapi buat al-muqarrabun itu dijadikan pahala. Jadi makan itu dia niatkan, ya, biar badan sehat dan dia bisa melaksanakan sholat dengan enak. Nah, jadi diniatkan, niatnya untuk ibadah, ya. Begitu juga tidur, ya, tidur kan mubah itu, ya. Tapi buat orang al-muqarrabun itu jadi pahala, diniatkan, ya, tidur itu, ya, untuk tubuh biar refresh, segar, sehingga ketika sholat subuh dia bisa enak sholat subuhnya gitu, ya. Jadi dia tidur berjam-jam tapi diniatkan untuk ibadah. Jadi tidur ini sebagai
alat untuk biar menyegarkan dalam ibadah. Nah, niatnya seperti itu sehingga dia menjadi ganjaran pahala. Nah, itu orang al-muqarrabun itu ya. Jadi sesuatu yang mubah pun diniatkan untuk mendapatkan pahala. Makanya wajar saja kalau seandainya orang al-muqarrabun itu bisa mendapatkan tasnim yang murni, minuman yang enggak dicampur. Karena apa? Kehidupannya juga murni untuk Allah ya, sampai tidur aja diniatkan agar bisa ibadah lebih seger ya, makan juga agar bisa ibadah biar sehat. Nah itu jadi semua diniatkan untuk Allah kehidupannya. Makanya wajar kalau dia mendapatkan minuman yang murni tasnim ya. Nah kalau al-abror ya, ini kan yang kita bahas al-abror nih mulai dari ayat 22 sampai 27 ya. Itu al-abror semua itu. Nanti 28 ini baru al-muqarrabun nih. Jadi al-abror itu ya dari ayat 22 innal abroro lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang abror, orang yang berbakti sungguh di dalam kenikmatan. Alal arroiki yanjurun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Ta'rifu bi wujuhihim natotan naim ya. Kamu dapat melihat wajah-wajah mereka berseri, bercahaya, penuh dengan kenikmatan. Natot yusqauna min rahiqi mahtum ya. Mereka minum homer dari yang disegel ya. Yusqauna min rahiqi mahitamuhu mis. Segelnya dari kasturi. Nah, baru yang sekarang wa mijajuhu min tasnim, dan minumannya campurannya dari tasnim. Nah ini untuk orang al-abror nih ya, dari ayat 22 sampai 27 ini untuk al-abror ya, untuk orang yang ashabul yamin ya. Nah kalau yang bisa minum tasnim murni itu adalah orang-orang yang al-muqarrabun, orang yang didekatkan, as-sabiqun ya, orang-orang yang terdahulu. Maksudnya segera menyegerakan, pokoknya yang terdepan lah, orang yang terdepan itu al-muqarrabun ya. Nah, sedangkan untuk orang yang al-abror ya, apa sih ininya kegiatannya, karakternya, yaitu orang yang melakukan kewajiban, sunahnya enggak kewajiban saja ya. Nah ini bedanya nih. Al-muqarrabun tadi kan orang yang melakukan kewajiban plus sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh. Nah kalau al-abror dia hanya melakukan kewajiban, nah, tapi sunnahnya enggak, dan dia hanya meninggalkan yang haram, makruhnya masih dikerjakan ya, itu ya. Jadi dia melakukan sholat tapi sholatnya benar-benar ya, berkualitas ya, dan benar-benar sholatnya maksimal gitu, fokus, khusyuk gitu ya. Nah sekarang kalau kita benar-benar bahwa kita ini melaksanakan yang wajib ya, apa yang kita lakukan kita udah ikhlas belum gitu ya. Sekarang udah ikhlas belum? Kalau misalkan belum ikhlas berarti kita belum bisa yang dinamakan al-abror. Atau misalkan kita sholat udah khusyuk belum? Nah, kalau belum khusyuk berarti kita belum bisa jadi orang al-abror, karena orang al-abror itu melaksanakan sholatnya benar-benar gitu, maksimal gitu, meskipun sunahnya dia belum kerjakan. Nah, begitu juga dia puasa gitu ya. Puasa dia benar-benar puasanya maksimal, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi dia juga menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut ya. Nah, itu puasanya. Nah, berzakat juga dia enggak pernah ketinggalan, zakat harta, zakat fitrah ya. Nah itu orang-orang al-abror. Sekarang kira-kira kita udah tercapai belum untuk al-abror? Untuk sholat udah bisa wusu belum? Nah itu al-abror aja kita masih belum tentu ya, apalagi al-muqarrabun. Nah belum, terus
meninggalkan dosa, meninggalkan yang haram. Udah belum kita tinggalkan yang haram? Ya. Nah, ini karena berat nih. Oke lah, kita sholat udah benar-benar khusus. Sekarang meninggalkan yang haram udah bisa belum? Ya misal contohnya ria itu kan haram. Udah belum kita bisa tinggalkan itu? Hati kayaknya pengen nunjukin gitu. Nih ibadah nih. Nih, nah ini apalagi nih kurban nih. Wah, ini malu nih kalau nggak kurban ini nih. Kurban di satu sapi nih gitu. Nah, itu ya kita udah riak belum, udah bisa belum meninggalkan yang haram. Terus sombong nggak kita? Sombong itu kan juga haram ya kan. Ujub, takabur, nah itu baru maksiat hati itu. Belum yang fisik. Mata bisa gak kita jaga nih? Mata jelalatan. Bukan hanya di luar, di dalam rumah juga bisa jelalatan. Karena apa? Di HP sekarang yang keluar gambar-gambarnya yang nggak sesuai, ya yang nggak senonoh ya. Nah itu begitu lihat, wis ada gambar ini nih. Nah, kalau kita masih bisa mantengin gitu, sayang nih dilewatin nih. Itu belum masuk al-abror tuh. Kalau begitu lihat astagfirullah langsung buru-buru dilewatin. Ya, nah kita udah bisa belum nih meninggalkan yang haram nih? Nah, kalau belum bisa berarti yang ashabul maimanah al abrarnya kita belum tentu nih. Apalagi al muqarrabun. Nah, kalau al muqarrabun nih di samping dia melakukan kewajiban ya, wajib yang benar-benar sungguh-sungguh wajibnya ya, kayak seperti yang al abrar ya, ditambah lagi itu sunah-sunahnya. Kalau misalkan sholat ya, sholat wajibnya dia awal waktu, tepat waktu, terus nggak pernah telat ya, nanti kita bahas ya di ayat berikutnya. Terus sunah-sunahnya dia kerjakan sunah qobliyah, sholat ba'diyah, terus ditambah lagi sholat tahajud, sholat duha ya, terus ditambah lagi sholat apa lagi, sholat wudu ya. Ya pokoknya orang-orang yang as-sabiqun atau al-muqarrabun itu udah wajibnya dia tepat waktu, ditambah lagi sunah-sunahnya dia nggak pernah tinggalkan. Begitu juga puasa wajibnya dia benar-benar ya maksimal dikerjakan ya. Terus puasa sunahnya juga dia nggak pernah tinggalkan, puasa Syawal, puasa Senin Kemis, puasa Ayamul Bid, puasa Arafah, puasa Asyura, ada puasa Daud ya, yang puasa Daud ya kan. Nah itu benar-benar dilakukan, itu al-muqarrabun. Zakatnya juga gitu ya. Zakat bukan hanya zakat fitrah, zakat mal, tapi dia yang sunah-sunahnya seperti sedekah, infak, apalagi dia membantu orang yatim, fakir miskin, mewakafkan hartanya buat masjid, buat pondok, apa ya, pokoknya yang sunah-sunah semua dia kerjakan ya. Dan meninggalkan yang haram juga, yang makruh ya, yang haram-haram dia tinggalin, yang makruh juga ditinggalin ya. Makan jengkol makruh kan? Masih ada gak yang suka makan jengkol? Nah al-muqarrabun gitu. Kenapa? Karena itu bau mulutnya kan ke tetangga nggak enak nih, yang sebelah nih kalau dia ngomong. Terus air seninya juga kan ninggalin bau, itu kasihan nanti, apalagi kalau ngencing di masjid. Wangi jengki nih. Ada yang makan jengki. Nah yang lain kan jamaah begitu masuk ke toilet kecium, nah itu kan mengganggu ya, makanya makruh. Nah itu buat orang-orang yang al-muqarrabun as-sabiqun, yang makruh ditinggalin tuh, meskipun ngiler gitu, pengen lihat, pengen banget nih. Itu dia bisa nahan tuh, karena ini makruh, mengganggu orang yang nanti ditinggalin tuh air seninya segala macam. Ya,
Itu untuk al-muqarrabun ya. Luar biasa itu. Semua yang makruh ditinggalin, jangankan yang haram, yang makruh juga ditinggalin, apalagi yang haram ya. Nah, kalau al-abror ya itu hanya wajib aja, tapi wajibnya benar-benar harus maksimal. Nah, kita kalau belum berarti kita mulai dari al-abror dulu dah ya. Kalau al-abror kita udah bisa maksimal ya, untuk mendapatkan al-muqarrabun diawali dengan al-abror. Kalau al-abror kita udah bisa maksimal, baru kita tambahkan tuh sunah-sunahnya ya. Ya, mode sholat sunnah, puasa sunnah, apalagi infak sedekah kita tambahin. Nah, mudah-mudahan kita bisa meningkat ke al-muqarrabun ya. Jadi ketika kita udah bisa ikut yang sunnah-sunnah, kita jangan puas dulu nih ya, ikut kajian kayak sekarang ini, bisa sholat wajib 5 waktu di masjid, terus bisa apa lagi, pokoknya yang sunnah-sunnah kita bisa kerjakan, yang wajib udah ini, itu jangan puas karena masih banyak PR nih ya. Ya, PR-nya itu meninggalkan yang haram. Nah, ini yang sering berat nih ya. Kadang maksiat hati yang suka susah nih ya. Itu kok nama saya nggak disebut sih, padahal kan saya tadi nyumbang itu. Nah, pengen riak tuh akhir. Nah, itu yang susah tuh ya, padahal riak kan haram ya. Nah, jadi jangan kita puas dulu ketika kita udah bisa melaksanakan yang wajib, yang sunnah ya. Nah, karena bisa gak kita meninggalkan yang haram, bisa gak kita meninggalkan yang makruh nih ya. Nah, kalau itu belum bisa, maka dicoba nih ya, khususnya maksiat hati, terus maksiat panca indera ya. Begitu di tukang sayur nih ngobrol ibu-ibu ya, nggak terasa tuh tahu bergunjing aja. Itu kayak si anu katanya anu ya, di anu si anu jadi anu dibumbuin lah gitu. Nah, itu suka nggak sadar gitu ya, akhirnya jadi dosa. Nah, jadi ketika kita udah menjalankan semua kewajiban dan sunnah ya, tinggal kita menjaganya nih, istiqomah, konsisten ya. Nah, baru yang larangannya nih ya, ketika kita melakukan atau mengerjakan yang sebenarnya itu tidak boleh ya, maka cepat-cepat kita bertobat. Nah, ini orang-orang al-abror dan al-muqarrabun ya, ketika dia merasa berdosa ya, dia langsung bertobat ya. Misal dia ketika hatinya riya gitu ya, terus astagfirullah, ya Allah ampuni hamba ya Allah, hamba telah riya, hamba telah menyombongkan diri ya Allah, semoga ini bisa diampuni ya Allah ya, karena hamba telah riya gitu. Nah, jadi orang-orang yang al-muqarrabun dan al-abror ini begitu dia berdosa langsung istighfar, minta ampun ya. Nah, itu kayak kemarin saya ceritain yang Nabi Yunus juga kan, para nabi juga kan itu maksum hanya untuk dosa-dosa besar, dosa kecil pun tidak maksum ya. Jadi dia masih melakukan dosa-dosa, tapi bedanya kalau para nabi itu langsung minta ampun, bertobat. Nah, begitu juga kita, ketika kita ada timbul rasa sombong, rasa riya, rasa hasad, rasa dengki ya, itu langsung istighfar, astagfirullah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita lanjut ke ayat berikutnya, cukup gak waktunya? Cukup ya. Nah, kita percepat. Aina yasrubu bihal muqarrabun ya, yaitu mata air yang diminumnya bihal muqarrabun, yang didekatkan al muqarrabun, untuk orang-orang yang muqarrabun ya. Tadi ini sebenarnya udah dijelasin juga nih ya. Jadi khusus untuk orang-orang yang muqarrabun, dia minumnya khusus minuman yang murni ya, tasnim, aina yarubu, mata air yang langsung dari surga Firdaus ya. Nah, itu murni
pada orang-orang yang muqarrabun ya. Jadi sebelum kita membedakan apa bedanya minuman yang murni dengan yang campuran, kita bahas dulu ya golongan orang-orang yang mendapatkan minum. Ada 3 nih ya, ada 3 golongan ya. Tadi kan yang pertama jolimul linafsih ya, dari yang tinggi dulu deh, dari al-muqarrabun. Lalu yang kedua ashabul yamin, yang ketiga zolimul linafsih, yang menjolimi diri sendiri ya. Ya, jadi kayak seperti tadi dikatakan di surat Fatir ayat 32 ya. Kami pilih astofaina min ibadina, kami pilihkan dari hamba kami paminhum zolimul nafsih ya. Yang pertama orang-orang yang menjolimi dirinya sendiri. Nah, ini zolimul nafsi ini terdiri dari 2 golongan ya. 2 golongan, yang pertama orang kafir, yang kedua orang Islam. Orang Islam yang wajibnya suka ditinggalin dan kadang-kadang melakukan yang haram. Nah, itu jolimul linafsi ya. Nah, kalau orang Islam yang dia suka meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram, nah itu dia nanti diseleksi dulu di neraka cuci dulu ya. Nah, kalau orang kafir udah pasti itu ya, jelas-jelas dia akan masuk neraka gitu. Nah, itu golongan yang pertama ya, jolimul linafsi ya. Yang kedua ya, ini untuk golongan ashabul yamin. Ashabul yamin atau ashabul maimanah atau al-abror atau al-muqtasid ya, itu sama tuh nama lainnya dari ashabul yamin, ashabul maimanah, al-abror atau al-muqtasid, tengah-tengah ya. Nah, ini ada di surat Al-Waqiah ayat 7 sampai 11. Surat Al-Waqiah surat 56 ya. Udah ketemu? Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah, golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan ya. Lalu ayat 8-nya wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, golongan kiri ya, alangkah hinanya atau sengsaranya golongan kiri. Lalu yang ke-9 wasabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah orang-orang yang terdahulu. Nah, ini as-sabiqun as-sabiqun ini orang yang al-muqarrabun ya. Nah, ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang muqarrabun. Jadi as-sabiqun as-sabiqun orang-orang yang terdahulu. Nanti kita akan bahas khusus untuk yang as-sabiqun as-sabiqun ya. Nah, ini juga ketika ini di hari kiamat ya. Nanti ketika dia mau sakaratul maut juga ada 3 golongan nih ya. Ini di surat Al-Waqiah ayat berapa ya? Ayat 84 kalau nggak salah. Ya, ayat 88 tuh, Al-Waqiah ayat 88. 88 sampai 94 ya. Nah. Udah fa amma in kana minal muqarrabun ya. Maka adapun orang-orang yang mati nih ya, orang yang jika dia mau mati in kana minal muqarrabun, ini termasuk orang-orang yang nanti didekatin pada Allah, warahu waroihan, maka dia akan memperoleh ketenangan, dia melihat surga itu. Jadi dia diperlihatkan surga ketika dia sakaratul maut mau mati ya. Fa amman in kana minal muqarrabun, adapun orang-orang yang mau mati ini orang yang muqarrabun, maka farahu wa roihan wa jannatun naim,
dia diperlihatkan tuh kenikmatan dia lihat surga. Makanya kalau ada orang yang meninggal senyum tuh, nah dia berarti lihat surga tuh. Wah, dia akan menempati tempat yang nikmat gitu. Nah ini khusus untuk golongan al-muqarrabun ya. Ketika dia mau mati dia lihat kenikmatan surga, wah nikmat banget dia lihat ya. Nah terus yang kedua, wa amma in kana min ashabil yamin, dan untuk orang-orang yang mau mati ketika untuk golongan kanan, fasalamulaka min ashabil yamin ya, maka didoakan keselamatanlah bagimu karena kamu tapi termasuk golongan yang kanan. Nah orang-orang ashabul yamin ini ya itu juga nanti masuk surga tanpa melalui neraka ya. Nah, sama al-muqarrabun tanpa melalui neraka. Nah sekarang golongan yang berikutnya, wa amma in kana minal mukadzibina dolun, dan adapun orang-orang yang mendustakan dengan kesesatan ya, dengan dia mendustakan lagi sesat ya, wa nujulu min hamim, maka akan kami hidangkan air yang mendidih. Dia udah melihat malaikatnya udah takutan, dia serem ya, makanya ada orang yang meninggal tuh wajahnya sedih atau ini gitu, rasa takut tuh ya. Makanya kadang maaf nih saya kadang kalau lihat jenazah ya saya buka gitu, saya lihat wajahnya, kalau dia senyum saya sampaikan, wah alhamdulillah insya Allah nih wajahnya bagus nih, berseri ya, mudah-mudahan dia husnul khotimah dan masuk surga ya. Tapi kalau lihat wajahnya yang sedih, terus ini saya diem aja tuh, saya nggak berani komentar tuh ya. Nah karena ya bisa jadi dia dilihatin sesuatu yang ini yang menyeramkan gitu ya. Nah, jadi dia ketakutan gitu. Masalah ya. Nah, jadi watasliyatu jahim, dan dia akan dibakar di neraka jahim ya. Nah itu 3 golongan ya, jolimul nafsih, al-muqtasid atau al-abror, dan al-muqarrabun ya. Nah jadi al-muqarrabun ini ya itu adalah orang yang as-sabiqun nas-sabiqun, orang yang terdepan. As-sabiqun itu yang terdahulu. Jadi apa-apa itu duluan deh ya. Salat safnya paling depan, ngaji duduknya paling depan. Nah itu as-sabiqun nih yang depan. Besok berebutan di ke depan. Jadi as-sabiqun tuh orang yang terdepan, yang terdahulu. Pokoknya apa-apa dia selalu di depan ya. Bahkan ada siapa yang mengatakannya? Sahabat juga mengatakan bahwa apabila ya seorang ya itu sholat di masjid nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari ya, maka dia akan dijamin ya masuk surga dan dibebaskan dari kemunafikan ya. Jadi apabila nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari berturut-turut ya, nggak boleh diselang-seling, 40 hari berturut-turut ya, maka dia akan dijamin masuk surga dan dibebaskan dari sifat kemunafikan ya. Nah jadi kalau misalkan imam udah aja nih Pak Basir udah takbir nih Allahu Akbar, bapak ibu masih di pintu, nah itu nggak dapet tuh. Nah, harus udah standby ya. Jadi misalkan imam udah takbir Allahu Akbar, kita posisi di pintu itu nggak dihitung. Tapi kalau misalkan kita posisinya di saf ketiga ya, terus imam takbir Allahu Akbar, kita masih dapat takbiratul ihram ya, biarpun posisinya di posisi ketiga ya, karena kalah cepat mungkin sama yang asabikun yang lainnya. Bisa pertama ya. Nah itu masih dihitung. Nah kalau dia 40 hari ya berturut-turut, maka itu dia akan dijamin dibebaskan dari neraka dan dijamin masuk surga ya. Nah, terus kalau seandainya udah yang ke-41 apa udah nggak kita lakukan lagi? Tetap itu mentang-mentang 40 hari udah bebas gitu. Tetap justru 40 hari ini buat latihan ya, buat latihan. Kalau seandainya dia 40 hari udah bisa melakukan nggak telat ya takbiratul ihram, maka yang berikutnya dia akan biasa ya, dan dia akan bisa melakukannya ya. Jadi
Ketika kita udah 40 hari itu untuk membiasakan. Ketika kita udah bisa, maka yang 41 dan selanjutnya itu udah biasa ya. Bahkan masih bisa kan nih waktu habis ya? Ya deh, cukup ya. Ya, kita hotmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.